Batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudhu dia. Habis berwudhu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih sekantor. Habis itu wudhu dia lagi. Kenapa kau wudhu lagi? Najis tuh Pak Ustaz. Yang dimaksud najasun di sini, apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis, atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis, bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan, najis aku nengok tuh. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun, perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar? Sehat? Mau sholat? Ya sholat aja, wudunya tak batal. Ustadz, apa hukum mandi janabat menggunakan air hangat? Karena di tempat kami di bulan-bulan tertentu dinginnya sampai 7 derajat. Bapak Van Askar, kami di Mesir, di Maroko, waktu kuliah, itu di kamar mandi itu memang ada sakhana. Sakhana, pemanas air. Sakhana. Selama bulan, dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, itu memang mesti pakai sakhana, Pak. Kalau tak pakai sakhana, mana sanggup cebok pakai air freezer? Nah, jadi begitu Pak Van Askar. Jadi mandi pakai air hangat, kemudian cebok pakai air hangat, wudhu pun pakai air hangat. Karena tak sanggup, dingin menggigil. Jadi hukum mandi pakai air hangat, wudhu pakai air hangat, cebok air hangat sah, tapi jangan terlalu hangat, jadi telur rebus nanti. Tapi katanya Pak Ustadz tak boleh wudhu pakai air musyammas. Beda itu Pak. Yang tak boleh itu pakai air musyammas. Musyammas itu bukan air hangat terjemahnya. Air yang terjemur syams. Panas karena dijemur matahari. Panas karena terjemur matahari. Kenapa dilarang? Kalau dipakaikan dapat menyebabkan penyakit supa. Maaf cakap bebelang. Dapat menyebabkan, bahkan ada macam-macam penelitian dokter. Itulah maka dilarang. Adapun dipanaskannya pakai, kalau sakhanah itu begitu kita buka keran, automatically dia hidup, apinya menyala. Pakai api itu, bukan pakai matahari. Nah, oleh sebab itu hukumnya mubah. Wuduknya, mandi wajibnya sah. Begitulah Islam memudahkan. Tapi kalau di Maroko, di masjid-masjid yang tak ada sakhanah pemanas air, itu di tiap tiang-tiang itu ada batu bulat macam batu gilingan. Saya sampai di sana musim dingin. Begitu saya tengok setiap masjid ada batu. Rupanya orang ini tidak berwudu, tapi tayamum. Sampai masuk masjid, tayamumnya tayamum mazhab Maliki sampai siku saja. Salat. Tak ada tuh di Indonesia, tak ada. Di Sudan pun tak ada. Sudan saya pernah musim dingin Desember kemarin, tak ada. Di Mesir pun tak ada, hanya di Maroko saja. Mereka musim dingin tayamum. Jadi waktu kami sholat di Masjid Hasan II, masjid cantik besar dibangun oleh Raja Hasan II di tepi laut Mediterania di kota Casablanca. Pergilah kami sama bapak-bapak, ibu-ibu dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Setelah selesai sholat, pulang ibu-ibu KBRI nanya, Ustadz, tadi di sebelah saya ada perempuan, setiap mau sholat dikeluarkannya batu gilingan. Sapunya batu tuh. Salam, habis salam sholat tarawih, asal salam keluarkan lagi batu giring. Rupanya dia tayamum. Tayamum nih, satu tayamum, satu sholat. Tayamum mazhab Maliki tidak disyaratkan debu. Kita mesti nampak debunya. Dia pakai batu. Nah, jadi kalau ada keluarga sakit di rumah sakit tak boleh kena air, bisa dipakai ini. Darurat, pakai mazhab Maliki. Letakkan batu gilingan situ. Tayamum dia pakai batu. Tapi yakinkan cuci bersih yang pedas.
Begitu juga kalau tangan itu misalnya pakai banyak jarum. Jarum di sini, jarum di sini, jarum. Nah, itu kalau pakai mazhab Syafi'i payah. Pakai tayamum mazhab Maliki. Lah, langsung sholat. Ustaz, bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang beriman, waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu Nabi SAW Isra Mi'raj itu tidak ada cara sholat, waktu sholat belum, hanya 5 waktu. Habis itu Nabi SAW sampai pulang dari Isra Mi'raj ke kota Makkah Al-Mukarramah. Besok paginya turun malaikat Jibril, buka kitab Muwatta tentang bab waktu sholat. Di situ datang malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat, rakaatnya, jumlahnya, waktunya. Sholat subuh waktunya begini, sholat zuhur zawal tergelincir, sholat subuh waktu fajar shadiq sampai syuruk, sholat zuhur tergelincir matahari, sholat asar matahari condong, sholat maghrib nampak syafaq ahmar, habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, sempurna gelapnya masuk waktu isya. Nah, itu. Jadi waktu itu jangan digeser-geser. Syarat sahnya sholat masuk waktu. Kalau kita musafir maka bisa qasar 89 km menurut Al-Fiqhul Islami wa adillatuh. Jadi begitu Pak Anugerah. Bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? Maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya jika saya selalu tak sengaja membunuh semut ketika sedang menyapu atau mencuci piring? Karena di rumah saya banyak semut. Kenapa semut itu datang ke piring? Karena ada tulang ikan. Maka habis makan, jangan biarkan tulang ikan itu ada di atas piring. Ini bukan tak sengaja, sengaja kita meninggalkan. Buang tulang ikan, sambal-sambal, telur dadar, segala macam berlebih, masukkan ke plastik, masukkan ke tong sampah. Lepaskan yang sampah membusuk, sampah plastik, masukkan ke plastik, sampah yang busuk, campakkan. Biar supaya itu jadi makanan semut. Karena makhluk-makhluk Allah itu juga mau makan. Dibiarkan pula tulang belulang, tulang sup tunjang, tulang kaki, tulang. Datanglah semut. Pas datang semut disiram pakai air panas. Oh. Dia makhluk Allah Ta'ala. Tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja di raja gagah perkasa. Ditahannya pasukan itu. Di rumah banyak anak kecil. Anak kecil itu kan habis makan roti, kalau perutnya kenyang sipak-sipaknya roti itu. Disapu lah. Habis itu disapu, buang. Ini dibiarkan, dibiarkan tentu berdatangan semut. Bukan salah semut tuh, kita yang salah. Kita yang salah. Kita biarkan agak 2-3 jam, datanglah semut. Pas datang semut baru mengamuk. Ini semut ini datang. Semut tuh kalau boleh dia dikasih suara, mengamuk juga dia. Aku kalau tak ada kue ini, tak ada datang aku sini kata dia. Karena ada kue berserak, ini aku mau kemari. Ustaz ini mengada-ngada. Ustaz Somad ini mengada-ngada, mana pula bisa semut mengamuk. Tuh. Nabi Sulaiman mendengar semut berkata, Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian semua, supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kamu jadi pecah. Fatabassama dhahikan. Tersenyum Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, maka semut pun mendapat keadilan kita. Jangan biarkan. Lalu kemudian tak boleh membuang air panas di tepi jendela. Buka jendela, orang di kampung kan rumahnya jauh-jauh. Buka jendela, ambil air panas. Puff. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena ada jin yang lalu lalang. Iya kalau yang kena itu jin bongak. Kalau yang kena bos premannya, ada tak orang memikirkan sampai ke semut? Zaman sekarang ini ada tak orang berpikir sampai ke semut? Ada tak orang berpikir sampai makhluk Allahnya ada yang nampak, ada yang tak nampak dari kalangan jin? Sesudah anak SMP, SMA diganggu jin, barulah sibuk kepala sekolah. Gimana nih Pak Ustaz? Kok jin sudah selama ini kita ganggu dia. Kau pikir kau jangan ganggu kita jin? Pas dipanggil, hai jin, kenapa kau ganggu anak-anak ini? Ya biar kutunjukkan, biar jangan apa kali mereka. Ustadz, tentang hadis perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat, bagaimana penjelasannya? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku ini rahmat.
Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah, ini hadis pernah ada sanadnya tapi hilang katanya. Ikhtilafu ummati rahmatun itu. Kata dia dulu ada sanadnya tapi hilang. Ya, kalau hilang berarti bukan hadis. Makanya kalau ada yang mengatakan la aslalahu, tak ada asalnya. Maksud la aslalahu, la sanadalahu. Tak ada sanadnya. Kalau tak ada sanad bukan hadis. Ustadz, adakah doa khusus dibaca ketika hamil dan proses kelahiran? Orang yang hamil itu, dia rentan diganggu oleh jin setan. Karena emosinya labil. Maka dibacanya lah yang menguatkan dia, menjauhkan dia dari godaan setan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hammati wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung dengan firman Allah dari segala godaan setan dan segala yang mengganggu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Aku sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah tak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum tidur malam baca pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baca ayat kursi tengah Al-Baqarah, baca ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, baca Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, tiupkan ke telapak tangan, hembuskan ke, tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka, ke kepala, ke badan, menghadap ke arah kiblat. Kuatkan. Jadi perempuan yang sedang hamil itu emosinya tak stabil, datang setan berbisik-bisik. Jadi setan itu kerjanya, ini saya ajarkan kerja setan. Kerja setan itu mengipas-ngipas saja. Jadi kalau nampaknya ada percikan api, kipasnya jadi besar. Sedangkan fungsi zikir dan doa itu memadamkan api. Jadi begitu ada rasa cemas, ada rasa ngeri, datang setan. Perempuan yang sedang menstruasi, galau, susah, nampak setan, di situlah dia masuk. Perempuan yang sedang hamil, datang, gitu juga. Orang yang sedang di ruang ICU, sakit, meracau, galau, itu masuk dia. Makanya zikir ini mesti kuat. Kalau kuat zikir kita, kita bantai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dia berani kuat? Jangankan setan, dokter pun takut. Lagi setan. Jadi sampai masanya nanti kita ini tak ada kawan lagi. Kawan tak bisa jumpa, keluarga tak dikasih masuk, jam 1 malam mati lampu. Belum cerita mati lagi nih. Kalau cerita mati, jam 1 malam di ruang ICU, lampu redup sendirian. Itu kalau tak kuat zikir, tak putus. Jadi yang selama ini banyak berkawan-kawan, jangan terlalu berpegang pada kawan. Sampai masanya kita sendirian. Kalau cerita mati, mati. Ini belum mati lagi. Masih di rumah sakit. Makanya kuat zikir. Kalau orang kuat berzikir sebelum tidur, karena kalau diperturutkan pikiran ini, pikir sana, pikir kemari, pikir sana, pikir kemari, datang setan masuk. Kalau ada orang menganggap, masih muda usah zikir dulu, nantilah agak tua, tak bisa. Man syaba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang membiasakan dari muda, itu yang terbawa sampai tua nanti. Jadi tak bisa kita ni ujuk-ujuk, nanti kalau udah tua ni terbiasa sendiri berzikir. Mana? Tengok orang, makin tua makin rajin duduk di warung kopi. Matinya pun tersedak minum kopi.